minum sorang. Ulun teh adalah tegatuk karena ulun kada disuruh. Makanya abdoib kal mayit, tamu itu seperti mayit. Bila orang dibawa ke sana inggih jua, bawa ke sini inggih jua. Ini kada ditawari parai. Dasar jua. Ulun biasanya bila acara mohon maaf lagi sudah malam kayak ini, kopi datang biasanya. Ini kadida jua. Ya Allah. Rokoknya apa Pak? Rokoknya apa? Sampurna. Oh Sampurna, paham gak ada toh? Limuar bener. Jauh-jauh dari Banjarbaru ada paham. Supan ulun. Makanya nih, Pak Effendi pasti tahu. Kalau tamu datang ke rumah orang mohon maaf. Makanya ilmu biar tinggi kalau kada bisa ada parai. Makanya mohon maaf, di sini orang pintar-pintar. Makanya di sini berkisah. Mun sawat ketujuh lawan bini orang. Bukannya kada pintar, tapi kada bisa nyaringnya. Kada bisa. Bukan orang nang bodoh, tahu di duit. Tahu kada Bu? Pak, tahu kada di duit? Tahu kada di duit? Nah berarti kan orang cerdas. Mohon maaf, zaman dulu namanya jahiliyah. Bukan orang kada pintar. Kalau kada pintar, kada mungkin kerajaan megah terjadi. Kada mungkin perdagangan pesat. Orang dulu dikatakan jahiliyah itu lantaran orang dulu kada beisi aturan, alias kada beakhlak. Understand? Yes. Pada rumah di pelosok hutan gini yes jua. Asli ulun tadi datang, masya Allah, supirnya gair kalau pina teundur mobil. Kan ada naikan di sini. Naikan apa tadi namanya Pak deh? Titian Siratul Mustabau kan? Gair supirnya. Jarnya Pak Diminan, tenang aja ada Pak Ustadz dalam hati ulun. Bila undur ulun meluncat dulu. Parai ulun mendoakan. Soalnya napa kopi kada keluar. Pak, ya apa nih Pak? Mohon maaf, pimpinannya ketawa aja pulang. Ya Allah. Ya apa? Panitia bingung. Carikan kopi gak panitia? Dasar beri muar tadi jualin taluh aja. Ini beri muar pina haret aja pang na tukang sair pina pa iyanya. Pada Ustad tolong didoakan, Ustadnya diminum izin kada. Terus ini kada lu mengisahkan Ustad sana orang Banjarbaru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah, taufik hidayah yang diberikan Allah, serta inayah pertolongan Allah. Kalau kada Allah nang menulungi pian kesini Pak, Bu, kada mungkin pian bisa hadir di tempat ini. Bujur kada? Panitia sudah mengundang, menyebarkan undangan di pamflet, disebarakan muha ulun di pembukaan. Panitia sudah menyebarkan, Bapak pimpinan memadakan, jangan kada ingatlah. Malam ini Mi'ratan Jasidin. Di mana nih tempatnya nih, sungai apa tadi? Kasayan. Sungai Kasayan. Banyak orangnya. Tapi kalau kada digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, kada mungkin pian bisa duduk di tempat ini. Ranai. Sudah disebarakan, mohon maaf, batis sama batis, sehat sama sehat. Kalau kada diundang oleh Allah, kada bakalan pian bisa duduk di tempat ini. Lalu ada betakon, "Guru, kadida kendaraannya?" Itu kalah. Kadang mohon maaf, kendaraan 3 buahan di rumah pian. Bilanya acara pasal malam, orkesan, dangdutan, ketiga buahnya turun. Tapi bila Isra Mi'ratan ada aja memutar gas tuh rasa berat bener. Itu orang Wadahulun. Orang sini Bang. Kadida Pak lah. Kadida lo. Kadida nang mengakunya. Banyak, jangan hahehe biar dibujuran. Ini hahaha. Ngolah orang tertawa nang kayak ini Pak Mora tadi kita ada kawa ngolah orang tertawa nang behimat tuh. Makanya ini mun kada paham nih Pak Mora nih sangunya kayak apa pikirakan. Ulun jauh Pak Mora bulik nah. Banjarbaru 3 jam tadi kempes ban pulang. Mun paham tuh, nah kayak apakah kisahnya nih? Sampai paminan tadi bapadah nih Pak kucuran dana hanya reje turun. Ini kayak apa? Nangka ini ulun gin tup-tupan sidin bapandir nangka itu tadi. Ya Allah, padahal ulun ini pian masya Allah Pak bulik, mohon maaf benar ulun. Ulun bulik nih tahulah hasil nang pian beri itu. Keberkahan nang pian beri, amplop nang pian beri, tulung kesan anak yatim. Bujuran, piatu pulang. Bini ulun.
Entah tahu pian Pak Haji ini bujuran Pak Haji. Mbah yo, makanya lu bilangnya amplop lu kada memikirkan bujuran. Dipikirkan panitia Bapak, kamu mikirkan. Sama madakan isinya tadi. Kada lalu sedikit pun kada ulun. Bujuran mon amplop kada pikirkan isinya ulun. Kenapa tadi nyambat? Sama nyambat jumlahnya tadi. Nah itu nang bujur tak? Jumlahnya, mon paham paminan nih. Ini kilometer jauh, tau lah. Mohon maaf benar tadi disinggahakan di situ ya Allah kopi gini kada keluar jauh sampai ke sini. Ya Allah mana supir tadi Per? Oh Per, kemana pian tadi bersembunyi gair kah? Bu, Pak, tadi berbeda tentang haul. Ulun betakun lawan pian. Haul itu napa gerak? Yuhnya aku datang ke padang hutan haul aja ditahu. Justru itu Pak ulun mengundang pian kayak itu kalau lah. Ujar kada? Ini haul guru sekumpul sampai ke 20 tahun. Buat Hapsi nih aku takut. Si Hapsi. Namanya air tadi siapa pimpinannya tadi? Haul napa haul? Haul napa? Harat aja kita lu didoakan ustadznya. Haul aja ada tahu. Nih sebelah ulun nih nah. Apa haul Pak? Ujar Sidin haul memperingati 17 Agustus memperingati juga Pak. Pada hibian. Haul tuh Bu, Pak, nih dengarakan. Jadi pian paham, kadang sekedar hal hol. Haul itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya haulun, maknanya setahun. Jadi acara apa aja bila setahun sekali itu namanya haul. Isra Mi'raj, haul, karena setahun sekali. Maulidan, haul. 17 Agustus, haul. Hanyar tadi pergantian tahun, haul. Oh, hahaha kalau. Tapi kita orang ahli sunnah wal berjamaah mengatakan haul adalah peringatan setahun sekali yang mana di dalamnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu haul. Tunduk-tunduk kepala. Hidup 40 tahun dah tahu haul. Harat aja Jepang bila tulak hakon bermacet-macet haul takon orang apa haul? Ngang. Paminan gini gak ada tahu juga pindah iya aja Bang bebandir tadi. Haul diambil dari bahasa Arab yang maknanya haulun yang artinya setahun. Di tempat kita orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan haul adalah peringatan setahun sekali yang mana di dalamnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Biar pian tahu bila turun haul ditakoni, wah ini banyak yang menyalahkan haul. Pian ditakoni haul kada tahu makanya dibantah orang. Ranai. Ini mundang jelasakan kayak ini pamorai telarang dikit nah. Habis itu pulang pertanyaan ulun nang menyuruh haul siapa? Nah ini pulang. Nang menyuruh haul siapa? Ustadz. Wah ini banyak ustadz nang disalahkan orang. Bahkan mohon maaf, saking pintarnya manusia, hadis Nabi yang mengatakan mendoakan orang yang sudah meninggal dipadahakannya hadis maudhu. Jadi pian jangan alang tanggung nang menyuruh haul siapa, jawab dengan lantang Allah nang suruh haul. Siapa nang wani menyalahkan Allah? Katakan Pak. Ada yang wani menyalahkan Allah? Nih. Di mana Pak Ustadz bacaannya? Memang di Al-Quran kadida namanya haul. Kadida bacaan haul dalam Al-Quran. Tapi Allah pernah bilang, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Biar pian tahu, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang telah datang sesudah mereka. Pak, Bu, lun betakon pian, kita ini sudah datang sesudah kuitan kita. Bujur kada? Kuitan kita sudah meninggal. Kuitan kita datang sesudah pakaian kita, peninian kita. Bujur kada? Peninian kita hadir sesudah pedatuan kita. Mungkin beliau sudah meninggal, disuruh akan yakuluna ayat doa, disuruh mendoakan. Hanyar datang beri muar bener. Serju panitia kada pemahaman tiap tahun Rajab kada tahu.
Yo, nih nang mengantuk aku udah. Ayo kamu. Saud pimpinan kada diolahakan, catat namanya Pak. Esok langsung beri SP3. Nah. Nah. Nah kan lah, monggo datang. Allah, terima kasih Pak. Jangan jere lah, rokoknya sampurna yang katakan. Pulang, bakal apa lagi? Ulang apa adanya ya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan orang-orang yang telah datang sesudah mereka. Pak, Bu, kita nih datang sesudah orang tua kita. Mungkin ada yang sudah meninggal. Tugas kita apa? Yaquluna, ay ad-du'a, disuruh mendoakan. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Bila orang meminta ampun kepada Allah, berarti banyak mengakui kesalahan. Kita ini Pak banyak mengakui kesalahan. Artinya apa? Kadang menyalahkan orang-orang terdahulu. Kadang mohon maaf, anak pandai menyalahkan orang tuanya. Aku jadi kayak ini gara-gara kuitanku Pak. Sehingga kadang mau mendoakan orang tuanya. Bila orang banyak mengakui kesalahannya, menilai kekurangan dirinya, sehingga lupa dengan kekurangan orang lain. Kita ini pandai menunjuk orang. Hei, baju ikam rapit, kada sadar ketiak sorang belubang. Pandai menilai orang kada baik, padahal diri seorang. Mohon maaf nih, ulun beri contoh. Bila kupiah miring kayak ini, nih yang dibujurakan kupiahnya kah kacanya kah? Kupiahnya kah kacanya kah? Kenapa bila bisu nih? Kupiahnya kah kacanya kah? Jelas kupiahnya. Kalau kacanya nang pian putar, biar 100 putaran kupiahnya tetap nang kayak ini. Tapi bila kupiahnya nang pian bujurakan, biar pian putar kacanya, pasti bujur. Artinya apa? Bila melihat kesalahan orang lain, nilai ke diri kita, jangan pandai menilai kekurangan orang lain. Betul. Samput bener nih, Bu. Lalu sambungannya, wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Berdoa kepada siapa? Bagi saudara kita nang ada hubungan keimanan lawan kita. Nah inilah makanya ulun awal tadi memadahkan, haul adalah peringatan setahun sekali yang mana di dalamnya mendoakan orang yang sudah meninggal. Disinilah ketika kita tahu Pak, kita disuruh haul oleh Allah. Allah pernah bilang disuruh mendoakan orang yang telah datang sesudah mereka dengan doa wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Berdoalah untuk saudaramu yang ada hubungan keimanan lawan kita. Ini dalil pian haul. Jadi pian tahu kada cuma sekadar tulisan hal helhul hal helhul. Panitia ditakoni kada tahu. Pembawa acara maginnya mulai tadi sandat-sandat aja. Yang kayak kasetnya udah begurai beritaan. Makanya takoni haul kada tahu. Dalam ini ulun padahkan biar pian tahu makna haul nang tiap tahun hakon bemacet-macetan pian. Hakon besandat-sandatan pian. Allah yarham guru sekumpul luar biasa, hidup membawa berkah sampai meninggal pun sidin membawa berkah. Seharusnya nak kita tulak haul, jadikan kafa bil mauti wa'iza. Cukup kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Karena bila aku meninggal, adakah juga orang datang ketika kematianku? Aneh pulang. Mohon maaf Pak, kita ini bila orang Banjar ada meninggal hari, ada menuju hari, ada menyelawe, ada mah 40, ada menyeratus, hanyar mahal. Nek wong Jawa, enek 3 dinoan, enek 7 dinoan, enek 40-an, enek 100, pendak 1, pendak 2, 1000 baru haul. Tahu lho. Amun orang Lombok kan tahu. Kayak apa menjelaskannya? Karena ulun lain orang Lombok ini padas biasanya. Mbah, mohon maaf, biar pian tahu maknanya. Meninggal hari dalilnya sudah dapat. Jadi ketika pian mbah acaraan, mohon maaf bila ada bujur juakah tu aja. Doanya sampai juakah kepada orang yang meninggal. Oh, ulun alhamdulillah selama berdoa bertahlil kada pernah doa tu terbulik lawan ulun Pak.
Iya, kalau SMS atau WA gagal kan tulisannya ada. WA Anda gagal, kada kawa terkirim karena kuotanya habis. Alhamdulillah ini tadi ulun kerida lalu sinyal di sini. Sampai ke sini alhamdulillah dapat voucher. Tuh kada bisa memasukkan. Ya Allah. Tuh berapa GB dah tuh. Terus tomat mati tuh nah. Ada lah masih. Alhamdulillah. Tuh karena bilangnya dipotong ampun kok mohon maaf bener. Nah, ini sangunya ini dipotong panitia ini voucher Pak Ai ya. Asli tak dari muar bener. Ini ku tagih wadah paminan gak ada tahu urusan lah kok. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tahu sudah pian makna haul, biar pian mengerti dan paham Pak Ai. Karena apa tiap tahun haul loh kita ini sampai haul ke-20. Allah yarham guru sekumpul luar biasa, makanya jir ulun mohon maaf terjadinya haul di tempat kita biasanya hari Ahad malam Senayan, bujur kada? Jere wong Jawa dino Minggu malam Senin, ruame dalan macet. Gini apa mboten? Jalannya macet luar biasa. Harusnya jadikan pelajaran bagi kita. Karena bila aku meninggal, apakah ada orang datang ke tempatku ketika aku meninggal dan orang datang tadi mendoakan ke aku? Dan makanan di mana-mana gratis pada hari itu Pak, duit gak ada payu. Jujur kada? Apalagi di daerah ulun, masya Allah, posko tuh bilang halat sekitar 50 meter posko, 50 meter posko. Datang tuh terjadinya hari Minggu. Mohon maaf, julung tarus timbe, orang tuh ke gereja gini timbe juga nah. Mbak kada tahu, ngaran hidup sini membawa berkah. Ayo pian, saking toleransinya luar biasa. Ayo ketika haul, itulah hebatnya. Bu, coba pian lihat. Ketika haul, luar biasanya keberkahan guru sekumpul. Masya Allah, orang yang kada pernah tetamu keluarganya, akhirnya tertamu di hari itu. Ujur kada? Orang nalaus kada tetamu kawan, timbul bisa bertamu di hari itu. Ini hebatnya. Makanya mohon maaf tempat pian walaupun yang kayak ini Bu, jaga silaturahim pian. Jangan sampai hanya setahun sekali hanya bisa tetamu. Ini hari-hari. Mohon maaf ibu-ibu aja tak kumpul nang kayak ini kadain kada betagu deh. Gimana sebelah? Musuh kopi aja. Lalu aja paling ke sebelah, musuh pulang aja. Paling ke muka, ini nang ketujuan lakiku nih aja. Ini paling pulang ke mana? Makanya hidup kada harapan nyaman. Kenapa hidup jadi kada nyaman? Lantaran banyak menilai nikmatnya orang lain. Dengarkan. Orang yang paling nyaman hidup itu al-qani bima qasama bihi rabbu. Orang yang menerima atas pemberian Allah. Bila orang menerima itu paling nyaman. Pian tetangga masya Allah nukar kendaraan panas dingin. Tetangga kau nukar mobil langsung meriak awak kada nyaman. Tetangga kau nukar pesawat satu. Tetangga kau nukar jet ya mati itu kada lawas tuh. Makanya Bu, kenapa jadi sakit hati pian hidup satu kampung lantaran terlalu banyak menilai kenikmatan orang lain. Pian kada kawa menilai nikmatnya Pak Mora karena sidin pimpinan. Bujur kada? Bujur kada? Tapi Pak Mora kudu paham walaupun pemimpin pian jadi pemimpin lantaran ada anak buah. Kalau tidak anak buah kan kada jadi pemimpin Pak. Paham kada tuh Pak? Nenek penting tiwas mengundang ulun. Kayak ini Pang sudah Allah yang buku ciak mic-nya bilang badat bener. Aduh badat tepaluh lakiannya no. Satu pian sudah tahu makna haul. Nang kedua lu menjelaskan peristiwa Isra wal Mi'raj. Tiap tahun pian bermi'raj. Pak Mora tadi memadahkan tiap tahun peringatan. Tiap tahun euforia kehimungan mengadakan acara sampai nang kayak ini, tapi masih tetap aja banyak nang kada sembahyang. Kenapa jadi seperti itu? Karena hanya dijadikan momentum kehimungan euforia yang tidak mengambil iktibar di dalamnya. Isra wal Mi'raj, dengarkan. Nih, ini mulai udah masuk dah nih. Isra wal Mi'raj. Isra itu Bu diambil dari kata sara yasri isra'an yang artinya perjalanan malam. Perjalanan? Ulangi, perjalanan malam. Jadi anak pian bila dibawa lelakian jam 10 malam, berarti anak pian tadi keluar itu artinya Isra. Habis itu pian berkelahi lawan laki Bu, mohon maaf tengah malam je laki keluar ikan pada rumah, lalu membawa tas, membawa baju, membawa anak keluar pada rumah, berarti bini pian tuh
Isra, karena Isra tadi perjalanan. Jadi ditakoni kawan kemana Kin? Isra. Biar tahu pian, Isra itu diambil dari kata sarra yasri. Isra'an adalah perjalanan malam yang waktunya jarak tempuhnya sangat jauh tapi waktunya sangat singkat. Di sepertiga malam Rasulullah berangkat. Sebelum subuh Rasulullah duduk kembali di Masjidil Haram. Kalau dipikir secara akal, kada mampu akal, kada sampai. Karena Isra wal Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Maunya Allah, nyaringi maunya Allah. Kalau kada maunya Allah, apa yang kada mungkin, Bu? Kalau Allah sudah mau. Pian tiap minggu mungkin ada acara yasinan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Biasanya kalau payakun itu sudah bangunan. Yang tersandar-sandar bila yasinan tah. Karena mendengar kun, fayakun. Berarti sudah hendak habis yasinnya. Jadi bangunan. Nggih, kalau sudah maunya Allah apa yang kada mungkin? Bu, mohon maaf. Apa yang kada mungkin kalau maunya Allah? Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj karena Nabi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maunya Allah. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. Kalau diterima oleh akal kada masuk, Bu. Akal otak kehalusan. Kalau menurut akal nih kekanakan. Tahu pian kekanakan nih? Kekanakan nih yang begaru-garu tuh. Kekanakan tuh. Menurut akal anak itu ada lantaran ada abah, ada mamanya. Bujur kada? Bujur kada? Bujur. Abah mama jadi sebab anak akibatnya. Iya kada? Iya kada? Nah, kalau kadida abah kadida mama kada mungkin ada anak. Makanya abah mama jadi sebab anaknya akibat ini menurut otak. Tapi kalau menurut Allah pian tahu Nabi Allah Adam kadida abah kadida mama. Tapi Allah mau maka ada Nabi Adam. Kalau Allah mau apa yang kada mungkin Bapak Ibu? Jerewong colek karepe Gusti Allah, karepe pangeran opo sing nggak mungkin. Kalau sampean baca Yasin ben minggu, kalau sampean baca Yasin tiap minggu sudah tahu makna kun fayakun. Kalau kata Allah jadi, maka jadilah. Apa yang kada mungkin menurut Allah? Siti Maryam kadida laki bisa betianan. Bujur kada? Siti Maryam perempuan suci melihat laki-laki yang kada pernah, apalagi sampai disentuh oleh laki-laki. Tapi Allah yang mau Siti Maryam hamil tanpa seorang suami dan hadirlah Nabi Allah Isa. Ini Allah yang mau. Wah ini aja orang GMK Timur kada mau kalah lawan Siti Maryam. Betian bedahulu lakinya kadida. Ditakoni kawan kenapa Siti Maryam? Dasar waloh bener. Pemandangan warna dan satu bini siapa gerang mulai tadi kuciak-kuciak nih dah. Ujur kada Pak? Karena maunya Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini jarak tempuhnya jauh Pak. Kada parak-parak, makanya beliau dijalankan malam. Jarak tempuhnya jauh. Sampai-sampai dikatakan riwayat di dalam sirah Nabawiyah, perjalanan Masjidil Haram Masjidil Aqsa kalau zaman dulu ditempuh dengan 3 bulan naik unta. Naik onta 3 bulan. Naik onta 3 bulan Pak. Naik onta 3 bulan. Itu dulu. Kalau dipikir secara logika ada masuk. Bayangkan sepertiga malam, waktunya sangat singkat, perjalanannya sangat jauh. Kalau dipikir logika ada masuk. Karena sudah malam, langsung ke Mi'raj saja. Iya. Malam benar sudah. Ini ulun bulik paling kada nih, mohon maaf Pak. Ini jam berapa dah? 11 lewat seperempat. Ayo pian setengah 12 parak sudah. Pian nyaman hahaha. Pian bulik 15 menit kawa sudah kelon bini 3 kali. Ulun maka ya Allah 3 jam belum sampai lagi. Makanya itu langsung ke Mi'raj aja sudah. Pada kemalaman sudah nih. Mi'raj artinya naik dari langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, Sidratil Muntaha, mustawa Rok-Rokil Ahdar, sehingga berjumpa Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan baginda Nabi? Duduk antara 2 sujud dengan ucapan At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatut
At-tahiyatul mubarakatus, salam penghormatan kepada Engkau ya Allah, Tuhan yang selalu memberikan keberkahan kepada hambanya. Lalu apa jar Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Selamat juga atas engkau, wahai nabiku, yang selalu memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Lalu disahut oleh Rasulullah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam juga atas kami dari hamba-hamba pian yang solih ya Allah. Jadi yang disebut Nabi adalah hamba-hamba yang solih. Solih itu artinya apa? Solih itu artinya baik. Jadi mun lawan tetangga kada betaguran kada termasuk salamnya Nabi. Tetangga kada hakon betaguran, putus tali silaturahim, kada dapat. Karena disalamkan oleh Nabi kepada Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hanya orang-orang solih, hanya orang-orang yang mau beribadat. Bila kada beribadat kada dapat salamnya Nabi ke Allah. Makanya kita kembalikan kepada diri kita. Makanya guru ulun berpesan, kalau engkau berani menasihati orang, tampakkan di dalam dirimu dulu. Dan mohon maaf, jangan merasa kita ini bu, mohon maaf ketika kita berpandang kayak ini, kada betaguran je lawan tetangga lalu aja muntung begedak. Ustaz tujuh menyinggung itu je. Ya. Makanya di setiap pengajian kenapa kan tidak perubahan? Merasa orang lain dan dinasehati, bukan diri sendiri. Coba bila duduk-duduk di pengajian, bila ada mubalik yang menyampaikan, merasa diri kita Pak Enan dinasehati, bukan orang lain. Ustaz berkisah gibah, orang menunjuk. Itu ya, dikisahkan Ustaz itu ya. Padahal seorang gini pernah mengisah orang, bujur kada? Makanya kada ubah tiap tahun merah, masih aja kada sembahyang, tatap kada sembahyang. Merasa kada dinasehati. Lalu dalam singkat cerita mengatakan, Nabi ketika berjumpa dengan Allah dapat mandat, kata Pak Mora tadi mengatakan. Ujarnya Nabi, ujarnya dalam riwayat mengatakan Allah memberikan mandat, memberikan perintah kepada nabinya, yaitu pertama turun daripada perintah Allah, sholat berapa waktu? Berapa? Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 100, dalam riwayat lain ada yang mengatakan 50. Kira-kira kalau 50 sanggup lah Pak? Sanggup lah Pak? Nyaringi Pak, ini nang berkerudung ini tetulian binanya nah. Sanggup kada? Kada sanggup nang berpandir nih maginnya. Kita kadang mohon maaf terawih aja mencari imam nang capat. Hendak 50 waktu. Kira-kira kalau masjid yang dibuka 11 rakaat, di sini 23, pilih mana pian? Pak Mora, anak buah pian dah. Pilih nang 11. Oke, sama-sama 23 di masjidnya Pak Mora 23, di sini 23 lawan witirnya. Tapi di Pak Mora lambat bana imamnya, di sini cepat bana. Pilih mana? Pak Mora. Kaitan nak 50 waktu di depan. Ya kah? Makanya ada orang bertakun lawan ulun, Bu Pak Ustaz, dilanggar wadah pian kayak Pak imamnya baca Fatihah, kalau wadah ulun senapas saja Pak Ustaz aja. Maju ulun senapas, tapi kita ngaran Ustaz kada mau kalah. Wadah ulun imamnya kada bernapasan lagi. Jadi kada bihinak mati imamnya. Ini mah Mbah yo, kayak apa lagi? Kita nih kadang 50 waktu, bayangkan. Hanyar mah ambil dodos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mah ambil dodos. Ini belum lagi mangkat dodosnya, Bay. Hanya ambil. Mangkat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngaran 50 waktu. Hanya menjungung ke belakang. Allahu Akbar, Allah. Bayangkan. Babila wayah mendodos, rugi Pak Mora. Ayo 50 waktu ya siapa yang sanggup? Bebiniannya hanya hendak bermasak, hendak mengetek kompor. Allahu Akbar Allah, bayang pulang masang bukan nah pulang. Hidup apinya. Allahu Akbar Allah, bebila bayang bermasak. Ujur kada? Tapi Rasulullah nih dengarkan pelajaran yang luar biasa. Ketika diberi 50, Rasulullah tidak bantahan sama sekali. Kalau pang mengeluh, sami'na wa ata'na, menerima atas pemberian Allah Pak. Tapi Allah kada tinggal diam. Allah membuat skenario. Jika kita tuh Allah anunya sutradaranya. Ketika Nabi pulang, jirnya Allah Ta'ala, mun maasi lawan aku tanang. Sama pian ya Pak Mora bisa aturan angka ini mun maasi aman.
Understand? Ya. Understand? Allah Ta'ala bilang aman, diberi skenario oleh Allah. Akhirnya berjumpa ketika pulang dengan Nabi Allahmu ditakoni jar Nabi Musa, Muhammad datang mana? Ini orang sungai anu rupanya Nabi Musa nih. Sungai apa nih? Kosong ke saya di sini rupanya. Dari mana? Berjumpa Allah wahai Nabi Allah Musa. Apa yang didapat? Sembahyang 50 waktu. Apa? Rupanya Nabi Allah Musa ini gaul juga. Kayak apa ikam sanggup lah 50 waktu umat ikam halu halus Muhammad. Bebulik umat ikam halu halus. Umatku nang gana-gana aja sewaktu aja sholat. Umat ikam 50 waktu kadarapan sanggup. Umat ikam halus lama hirang Muhammad. Kalau saya jangan lah ngulon tak pernah. Nah, ini bujuran. Bapak kayak apa? Aku ini super nak bebulik pulang aku sudah menerima. Babulik. Padahal ini adalah maunya Allah. Allah bisa sifat kudrah, sifat iradah. Ini maunya Allah. Babuliklah, minta lawan Tuhan. Ada apa Muhammad? Ya Allah, ulun tadi berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Ketika berjumpa mendengar 50 waktu, memadahkan umat ulun kada sanggup tertawa. Karena berjumpa dengan zat karsopen bayangkan kayak apa bentuk Allah atau kayak jangan dibayangkan. Karena berjumpanya dengan zat saja. Biar membayangkan, Allah Ta'ala senyum kayak Pak Mora kayu aja. Jangan dibayangkan. Understand? Jangan dibayangkan. Akhirnya tinggal 45. Tetamu pulang. Muhammad, berapa dah? 45. Ya Allah kada sanggup Muhammad umat ikam itu makanannya ya Allah hai kadidanang bergizi dah 5 anggur tuh kada ditawari pulang Bubulik pulang tinggal 40. Berapa Muhammad? 40. Bebulik umatku makanannya minumannya madu, minumannya nang hebat-hebat nang nyaman. Sewaktu aja umat ikam Muhammad teh pucuk aqua kopinya ginanya datang Muhammad ada harapan sanggup. Akhirnya bebulik pulang. Bebulik singkat cerita tinggal 5. Tugin masih ditakoni pulang Pak lawan Nabi Allah Musa. Berapa lagi Muhammad? 5 lagi. Bebulik pulang. Ya Allah supan aku. Supan Nabi Allah Musa 5 nih jigin biar sudah. Aku rawat nang 5 nih nah. Biar aja sudah aku rawat nang 5 nih. Nang 5 ngini gin Pak, nang dibawa Nabi bulik. Kadang zuhur kena asar luput. Asar kena maghrib lewat. Maghrib kena isya taguri. Isya kena subuh kesiangan. Jangan tahu-tahu tuh orangnya tuh. Bujuran 5 nih jigin Masya Allah kita nih 5 Tugin masih banyak kada menggawi asal aja 50 tinggal 5 ya tuh masih koler aja lagi beribadat Allah. Singkat cerita turun Rasulullah dengarkan. Ketika turun kembali sebelum subuh di Masjidil Haram, Nabi berkisah bahwasanya aku malam tadi Isra wal Mi'raj, perjalanan kayak ini. Ternyata banyak orang yang imannya berubah lantaran kada percaya. Makanya hikmah Isra Mi'raj ini mempertebal keimanan kita Bapak Ibu. Biar kita tuh semakin kuat keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kada percaya di zaman Nabi, yang paling kuat kada percayanya adalah Abu Jahal lawan Abu Lahab. Bila orang kada percaya pasti kada mau melakukan. Bujur kada? Pasti kada mau melakukan lantaran kada percaya. Sekarang mafhum mukhalafahnya di zaman kita pian tahu tiap tahun Isra wal Mi'raj masih aja kada melakukan sembahyang, berarti pian kada percaya. Di zaman Nabi nang kada percaya Abu Jahal Abu Lahab, zaman sekarang kada mau ibadat berarti kada percaya, berarti masih sepupu sekali lawan Abu Jahal Abu Lahab. Yuk nang kada sembahyang wayah juhur masih aja lagi nah jebul rokok sampai ke asar sampai ke maghrib gawil jepai hap sembahyang. Mbah jadi ulun tadi nang kada percaya siapa?
Yang kada percaya siapa? Di zaman Nabi. Zaman sekarang tiap tahun pian Mi'raj, tiap tahun pian Recepan, tapi masih kada sembahyang, berarti masih ada hubungan darah lawan Abu Jahal, Abu Lahab. Berarti nang kada sembahyang bila ditagur kawam, hap kemana hap? Jangan sari. Paham ya? Paham ya? Jadi Pak Ai bila bini pian kada sembahyang, berarti bini pian tuh bininya Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan tertawa hehehe. Bujudan pian orang Islam lain. Orang Islam lain. Orang Islam lain. Nyaringi Islam lain. Bayang enggak ada? Bayang enggak ada? Enggak ada mengaku Islam kada sembahyang, berarti Islamnya Islam. Nyaringi Islamnya Islam. Mau berarti kita masuk surga KTP-nya aja. Orangnya jangan. Mohon maaf, pian bila mengaku Islam, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Pertama. Kenapa sholat anak siapa tuh nyaring salah pula? Pertama, syahadat. Kedua, ketiga, keempat, yang kelima. No, iya tuh bujur tuh piat tuh. Nah, teh pucuk Jelong tuh kanang tadi. Jelong teh pucuknya. Tuh dari kutu kedoakan dah. Tuh ambil. Pamora nyumbang kah? Coba duit ke Pamora. Bahaya bener lu tutupan juga saat disangui sidin belik nih. Pertama syahadat, kedua, ketiga, keempat, kelima naik haji bagi nang mampu. 5 rukun Islam ternyata kuncinya di sholat, Pak. Nih dengarkan. Kuncinya di sholat. Bilanya pian kada melaksanakan sholat, maka rukun Islam pian nang lain patut dipertanyakan. Apakah pian ini orang Islam atau kada? Mohon maaf, kita urut. Sholat di dalamnya ada syahadat kada? Ada syahadat kada? Di mana letaknya? Di tahiyat. 1. Sholat, gerakan sholat itu namanya sholat karena sholat ayat doa. Secara syaraknya aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Adalah perbuatan, perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat yaitu gerakannya yang kita tahu dengan perkataan dan gerakan. Yang ketiga, puasa. Puasa ada di dalam sholat, Pak Ai. Itihi orang sholat ada kada makan lawan minum. Kalau Pak Minan maulah hukum sorongan menyelipakan gula dari raksa di sini. Lalu sembahyang, maka di dalam hukum fikih bila sholat makan minum sholatnya berarti orang sholat puasa. Zakat. Yang keempat zakat. Zakat artinya bersih, pembersih. Orang sholat, mohon maaf Pak, harus bersih dari hadas kecil dan hadas. Nah, berarti orang sholat udah bayar zakat. Yang kelima naik haji. Nih, naik haji. Pasti biar jadi pertanyaan, bujurkah orang sembahyang naik haji? Orang naik haji tawaf di Baitullah, orang sholat menghadap kiblat kita adalah Baitullah. Nah, jadi bila kada sholat syahadatnya patut dipertanyakan. Bila kada sholat puasanya patut dipertanyakan. Bila kada sholat zakatnya patut dipertanyakan. Bila kada sembahyang apalagi sudah haji patut dipertanyakan. Jadi kuncinya ada di dalam sholat. Bila sholat dikerjakan syahadatnya tunai. Bila sholat dikerjakan puasanya diterima. Bila sholat dikerjakan bayar zakatnya pasti diterima. Bila sholat dikerjakan hajinya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya bilanya kada mengerjakan rukun Islam bila khusus sholat, maka gugurlah nang lain kada jadi nampak-nampak. Biar pian tahu. Jangan mitih langit belum turun lagi hujannya. Tanang aja ini angin aja. Bila hujan ulun aman. Benaung. Makanya Bu, lihat tolak ukur orang punya rukun Islam ternyata kuncinya ada di dalam sholat. Kada sedikit orang puasa tapi kada sembahyang. Bila pian tahu kuncinya malam ini, berarti selama ini puasaku kada diterima oleh Allah.
Tiap tahun bayar zakat tapi kada sembahyang, maka zakat pian kada bakalan diterima oleh Allah. Tiap tahun umroh, tiap tahun bahaji, plus, bulik haji kada sing sembahyangan, maka patut dipertanyakan hajinya tadi. Jangan harap diterima Allah, karena Nabi bilang awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Karena yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sembahyang. Ciri wong Jawa sing dihitung-hitung mengke kaitan ning akhirat yaitu masalah salat. Fa in wujidat tamatan kubilat sa'iru amali. Bila terdapat sembahyangnya sempurna, maka diterima seluruh amalnya. Syahadatnya tunai, puasanya tunai, zakatnya tunai, haji umrohnya diterima oleh Allah. Bahkan malam ini sodakohnya diterima oleh Allah. Tapi bila kada sembahyang, wa in wujidat naqisatan, bila terdapat sembahyangnya deng ser, ngertos deng ser, tepak ser gelem sholat, tepak gendeng belas. Jer orang Banjar, orangnya sembahyangnya balang kambingan. Untung balang kambingan. Kalau balang hadangan, balangnya dua pak muka ada bule hirang. Sembahyangnya setahun 2 kali, Idul Fitri lawan Idul. Adalah orangnya. Adakah? Orang sini banyak kan kayak itu. Waspadalah. Wa in wujidat naqisatan, bila terdapat sembahyangnya deng ser, balang kambingan, ruddat sairu amali, maka tertolak seluruh amalnya. Zakatnya, puasanya, haji umrohnya, sedekahnya kada bakalan diterima oleh Allah. Wah. Aduh, kayak apa kayak ini aku. Nasibnya lagi. Kayak dengaran sembahyang kada tulak. Masjid dibangun bagus-bagus. Orangnya single. Makmum lawan imam. Kadang gin makmum, yang imam ini mencari makmum. Sudah subuh, ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Kemanaan orangnya nih di sini? Ya hayu ya qayyum. Datang sembadanang, datang tuha. Preman pensiun tadi Pak Mora datang sampai ke situ, lalu jenang imam, Pak Mora, masjid kita nih bagus, jamaahnya kedidak, ya Pak Mora, kita jual aja yuk. Apa jamaah kedidak sama sekali, mbah ya orang lain guringan aja. Ayo sudah, ya Pak Mora maju jadi imam, ya Pak Mora istau sufufakum, sikung ratakan sapna pak, sikung. Pak Mora ini penyanyi juga, sikung ratakan sap. Kelida aja masih ikungannya berdua. Nambah bulik basalam Pak Mora tadi aja Pak Mora. Asli mah ini kita jual aja udah. Bujuran sertifikat udah siapa nih? Dijual aja udah. Mohon maaf masjid kita Pak, akhir zaman bagus-bagus. Orangnya kadida. Ciri wong Jawa, masjidnya makrong-makrong, jamaah kotok. Paham? Ada paham baca tek di bawah ini. Nah, ada pemahaman benar. Biasanya berkerudungan tuh tulisan di dahinya error kayak itu. Memori penuh pada kau masuk. Pikirannya isu kayak pendodos, gajian gada. Kayak itu kalau pikiran pian. Sorry ya. Ya kada? Di dalam sholat ada pelajaran hadirin wal hadirat. Dengarkan terakhir kadalah waslun lapah. Ini ada sesuai lawan bayaran, mulai haul dijelasakan, Isra Mi'raj dijelasakan, makna sholat dijelasakan. Ini bila ada sembah yang rukun Islam tadi dijelasakan. Ini pulang mensau sedikit memberi, terlalu banget nih Nena. Pasti kan berpikir Ustaz tuh mencari duit terus. Kita kalah, ya kalah. Ustaz tuh mencari duit terus. Bujur, Ustaz mencari duit berdosa. Tapi bila mengundang Ustaz cara memberi duit jauh lebih berdosa. Ada hipian tuh, biar aja udah. Gak ada kadung pamorai tiwas mundang ulun. Di dalam sholat pelajaran terbesar, mohon maaf Pak, Bu, dengarkan bahwa sangu bulik sholat mengajarkan tentang kedisiplinan. Di mana letaknya? Itihi, waktu-waktu sholat harus tetap dengan seperti itu adanya. Waktu zuhur, ya zuhur itu waktunya.
Asar itu waktunya. Kada mau zuhur digawi di asar. Makanya orang sholat harus disiplin waktu. Pelajaran yang luar biasa. Pelajaran di kitanya bilanya orang tuh taat beribadat pastinya disiplin lawan waktu. Apalagi masalah begawi. Ini kadang gawi diurun-urun. Banyakkah di sini nang itu? Tahuan itihi nang kada disiplin mas tuh pasti kada penyembah yang ulang. Karena pulang paminan tahu rasa mbah sholat mentas mengajarkan tentang disiplin waktu, disiplin apa aja. Itihi bilangan rakaat sholat kada kau diubah tetap mulai bahari nang kayak itu aja. Zuhur 4 kalau pangpian hendak khusyuk walaupun kori nih aku hendak 5 rakaat aja biar pahalanya gana ya. Padahal zuhur 4 hendak diolahnya 5 ada diterima 4-nya tetap 4 kada kau diubah. Jadi disiplin dari segala bidang apa aja. Salat mengajarkan kita tentang kedisiplinan baik. Bila orang kada sembahyang, itihi rata-rata di mana aja yang berada kada bakalan disiplin hidupnya. Naik pulang paminan. Tahuan. Nang kedua, salat mengajarkan tentang rendah hati, sifat tawadu. Di mana letaknya? Di ketika pian sujud. Itihi waktu sujud, Pak. Mohon maaf, kita dikatakan manusia, dikatakan orang itu hidup lantaran berisi kepalanya. Bujur kada? Bujur kada? Waktu sujud, kepala kita diandak di bawah. Bahkan mohon maaf, rata dengan kaki kita. Bahkan pantat kita lebih tinggi daripada kepala kita. Kepala ini jadi orang Jawa pustoko, Pak. Orang itu dikatakan manusia lantaran ada kepalanya. Dan mohon maaf, sampai KTP pun fotonya kepala. Bujur kada? Ada foto KTP sikut, ada? Kadidak kalau karena inya manusia. Salat mengajarkan tentang ketawaduan, tentang rendah hati. Di mana letaknya? Di waktu sujud. Salat jangan mengajarkan kita sombong. Barang yang mulia kita taruh di lantai sama dengan kaki kita, Pak. Ini pelajaran. Pantat lebih tinggi daripada kepala kita. Padahal kepala barang mulia. Ini mengajarkan kita harus rendah hati. Jangan sombong. Mentang-mentang pemimpin sombong. Mentang-mentang ketua setap kada tahu-tahu bila ditagur. Merasa kada. Mentang-mentang dipindah mulai sana ke sini, pindah jadi pemimpin sombong. Ngarakan paminanai. Salat mengajarkan tawadu, rendah hati. Di mana letaknya kepala ini barang mulia. Bahkan mohon maaf, pian walaupun bekawan Pak beli ditunjul di kepala, sarik kada? Diandak di lantai, Pak. Ketika sujud, bukti kepala nang mulia, tunduk di hadapan Allah. Yang agung adalah Allah. Nang boleh sombong adalah Allah. Kita harus rendah hati, jangan sombong. Mentang-mentang bininya ketua setap, amas betantang-tantang. Kayak itu gin duduk di pengajian langsung aja minta ambilkan banyu lawan kawan gin lain gerakannya kawan banyu Pak. Sombong. Ditabur kada heran-heran berjalan kayak maawang-awang kuntilanak kalau. Kenapa ianya? Salat mengajarkan jangan sombong. Pak Mora dikatakan pemimpin antara ada anak buah. Bujur kada Pak? Seandainya ketidak anak buah kada mungkin Pak Mora jadi pemimpin. Bujur kada Bu? Pian kayak itu juga dikatakan anak buah, ada pemimpinnya. Jadi sama saling membutuhkan. Apa yang disombongkan? Ulun ceramah lantaran ada yang mendengarakan. Seandainya kan di dalam mendengarakan, biar 2 jam ulun ceramah, paling Pak Mora menggawil. Ustaz tuh lawas kayak gila deh ini. Itu Allah. Bujur kada Pak? Berarti kita saling membutuhkan. Apa yang kita sombongakan? Kawa pian berjalan sorongan, kawa. Dah kawa. Makanya setap di sini, pemimpin di sini. Kalau sombong berarti masih membenahi akan sholatnya. Pak Mora bilang, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjelaskan ini pulang Pak Mora, larang pulang nih, naik pulang biar. Ayub ya. Terakhir, salat mengajarkan tentang toleransi hidup bermasyarakat. Di mana letaknya? Di ketika kita salam. Salam ke kanan, salam ke kiri. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup dalam satu daerah, kita hidup dalam kampung sini, dalam komplek ini, harus sering-sering tengok kanan,
tengok kiri. Kalau ada tetanggamu sakit, jinguki. Kalau ada tetanggamu kelaparan, bari. Makanya sholat mengajarkan tentang toleransi hidup bermasyarakat. Karena kita kadang kau hidup tanpa bantuan orang lain. Suruh tengok kanan, suruh tengok kiri. Biar pian tahu, oh pimpinanku sakit, jinguki. Oh anak buahku kelaparan, bari. Dalam sholat kayak itu Pak Mora. Ternyata tahu Pak Mora kayak ini. Pokoknya aja Pak Mora tadi oke, jangan aja sini inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena Sidin bilang kayak itu, paksa pengen saya turun berpikir harus matuk dengan Pak Mora. Ya kan? Harus sesuai aja Pak Mora tadi. Karena saya sudah punya chemistry sama ustadznya. Sekarang saya yang punya chemistry dengan Pak Mora. Oh, masuk ada Pak Mora? Tahun kemarin kada mau undang lagi, awas pian Pak Mora. Sholat mengajarkan tentang toleransi hidup, toleransi beragama. Kita suruh tengok kanan, tengok kiri. Mungkin ada tetangga kita yang beda agama. Walau berbeda agama, Nabi ajarkan salam ke kanan, salam ke kiri. Oh, ada tetangga kita walaupun beda agama, tetap tengok kanan, tengok kiri. Hidup bermasyarakat harus kayak itu Pak Ai. Alih menjelaskan kayak gini. Yuk, arang nih, barang. Ya, ngos. Ancam terus supir tadi gini juga gak. Nih, pertama sholat mengajarkan tentang disiplin segala hal, disiplin waktu, disiplin tempat dan lain sebagainya. Di mana letaknya? Di dalam sholat. Yang kedua, sholat mengajarkan tentang ketawaduan, jangan ada sifat sombong. Pengen tahu iblis? Iblis tahu? Iblis tahu? Bila tetamu, iblis itu orang ahli ibadah. Lantaran ada sifat sombong, disuruh sujud dengan Nabi Adam, padahal tinggal menundukkan kepala, bukan sujud seperti itu. Menundukkan kepala apa jar iblis? Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Ya Allah, pian ciptakan ulun dari api, sedangkan Adam pian ciptakan dari tanah. Api lawan tanah, bagus api Tuhan. Inilah orang sombong, kada tahu diri baik. Padahal bibit sawit ditanam di api, tumbuh kada? Tumbuh kada? Kada. Tapi bibit sawit ditanam ke tanah, tumbuh kada? Kalau orang sombong kada tahu di diri. Jalan pleta-plete. Kayak inya nang ampun tampak. Oh. Boy bekelahi lawan kawan betimpas Pak Mora lah. Itu ketahuan berarti sepupu sekali lawan iblis tuh tadi. Bajir ulun sombong, kalau tuh bila sudah anak itu sombong gak ada? Sombong gak ada? Merasa dirinya paling bojol. Makanya salam ketika sholat disuruh tengok kanan, tengok kiri. Hidup bermasyarakat harus tengok kanan, tengok kiri. Kayak itu juga di sini Pak. Kita tuh hidup pasti membutuhkan orang lain. Terakhir kata Imam Ghazali yang berkaitan dengan tengok kanan, tengok kiri, kun kal yadain walatakun kal udunain. Pasti ibu punya terakhir terus jangan itu lah. Dengar ya, kok disangkanya tuli kalau aku nih pada menyumbang penyaringnya pula. Oh bener, nah itu tuh nang bubuhan nang tadi tuh subuh sekali lawan iblis tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Imam Ghazali, kun kal yadain walatakun kal udunain. Jadikanlah hidupmu sebagai dua tangan, jangan jadikan sebagai dua telinga. Kenapa jadi seperti itu kata Imam Ghazali? Dua telinga walaupun Pak bentuknya seperti ini, tapi beda arahnya. Kadang saling menerima. Kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya dari Imam Ghazali, jadikan dirimu sebagai dua tangan. Tangan kanan, tangan kiri. Mohon maaf, tangan kanan, tangan kiri Pak. Walaupun tempatnya seperti ini, tapi dia saling membutuhkan dan saling tolong menolongi. Kalau tangan kanan nang gatal, tangan kiri kalau bisa disuruh langsung menggaru. Bujur kada? Tangan kiri nang gatal, tangan kanan kalau usah suruh menggaru, langsung datang refleks menggaru. Dua-duanya gatal, garu-garuan. Bujur kada? Artinya apa? Pemimpin, adanya pemimpin lantaran ada anak buah. Kalau usah salang disuruh, bila ada anak buah nak ini, nak itu, beri teguran, beri nasihat. Habis itu tulungi kalau ada. Artinya seperti dua tangan Pak Mora. Kayak itu juga nang bawahan sama.
Mohon maaf, bawahan nang kayak itu juga. Jangan mentang-mentang pian dipimpin lalu seenaknya. Nyaman naik aja bos, datang saya ini aja. Anak buah aja maka song-song nang datang udah aja. Bos santai benar. Mun hendak datang siang jadi bos. Jangan jadi anak buah. Paham Anda? Sudah ditempatkan. Tangan kanan, tangan kiri saling membutuhkan, Pak. Kalau kanan gatal, tangan kiri kada usah disuruh, langsung menggaru. Tangan kiri gatal, tangan kanan kada usah disuruh, langsung menggaru. Dan mohon maaf, tangan kanan kada sombong, Pak. Tangan kanan mohon maaf gawiannya nang baik-baik. Bujur kada? Bersalaman tangan kanan, menerima gaji tangan kanan, melambai pun tangan kanan. Gawiannya nang baik-baik, tapi tangan kiri kada iri. Walaupun gawiannya cleaning service bagian belakang. Bujur kada, Pak? Bujur kada? Karena tangan kiri sadar tangan kanan ini pasti baik. Jadi tangan kanan, tenang aja Ri, kiri, kada apa-apa aku nerima gaji, habisnya aku ke pasar asam-asam atau pasar Kintan. Ku tukarakan jam, ku andak di sebelah kiri. Pimpinan kalau nang baik jadi tangan kanan, inya memikirkan akan bawahan. Tangan kiri sebagai bawahan, jangan jangan merasa pen bawahan lalu memikirkan nyaman aja jadi pemimpin, padahal pian ini harus membantu lawan pimpinan. Karena ingat, kalau tangan kanan sudah nerima nang baik, inya tidak lupa dengan tangan kiri. Tukarakannya jam dipasang sebelah. Ini penting pelajaran. Larang pulang. Aduh, sampai aku sakit pinggang lah. Larang nih, aku jalannya nang kayak itu tadi, gelabak. Mobilku andak di sana Pak, karena mobilun sangkut. Bila kesini nih, nyata bener jalan kadep pulang. Jajulun tadi di sini Pak jalan goa aja. Goa apa tuh? Goa kah? Jalan goa. Jajulun nih terowongan kuntilanak jalan ini. Nasi bujur. Ya, datang ke sini pian hahaha kada papa. Yang penting pian bisa mengambil intisarinya malam ini. Pian tahu burit ayam. Burit ayam tahu Pak? Tahu burit ayam? Tahu? Burit ayam itu bila mengeluarkan intalu, sebelum mengeluarkan intalu pasti mengeluarkan kotoran. Biar buritnya licin, kada sakit mengeluarkan intalu. Bujur kada? Bila ada ustadz tuh berlucu-lucu, bergaya-gaya, menyambat ini menyambat itu, tuh ibarat kotorannya sebagai pelicin. Pian bawa bulik intisarinya berarti makan intalunya. Bujur kada? Tapi bila iso mengisahkan, Ustaz malam tadi beri muar benar, lucu benar Ustaznya, berarti pian memakan tahinya. Itu aja sudah mempadahkan. Jadi bilanya iso berkisah-kisah, kada mengambil intisari tentang ketawaduan dalam sholat, tentang kedisiplinan dalam sholat, tentang suruh tengok kanan, tengok kiri, bagaimana hidup itu seperti dua tangan. Bila kau membawa itu berarti memakan intalu. Tapi bilanya besok bakal berkisah, Ustaz malam tadi lajar, lucu kamnya, berarti makan. Paham maksud ulun? Paham maksud ulun? Bila ada mubalik, ada penceramah, ketika menyampaikan dakwah, kenapa tiap tahun nang pian nilai adalah orangnya? Jangan pernah, makanya kan ada perubahan di dalam diri. Tapi tanamkan mulai hari ini, niatakan di dalam hati, ya Allah, setiap ulun memberi nasihat yang dibawa mubalik, yang dibawa habaib adalah kalamnya baginda Nabi. Jadi seakan-akan aku dinasehati oleh Rasulullah. Walau aku kada pernah melihat wajah mulianya Rasulullah, tapi kalam yang dibawa para ulama, aku serasa dinasehati oleh baginda Nabi. Ini nang mau ada perubahan di dalam diri Pak. Tapi bila melihat mubaliknya, apalagi model kayak ulun, pasti dapian mencaci maki. Di foto putih aslinya nyaringi, di foto putih aslinya fitnah dah. Kira-kira ulun bepandir nangka ini kena ulun bulik ketahuan Pak Diminan ulun ke waring jable, kira-kira pen percaya kada ulun pandiran ulun? Misalkan ulun pandir nih, Allah Ta'ala, Allah Rasulullah, tapi ulun singgah ke warung jable, percaya kada ulun bawa tadi? Pasti pen kada percaya. Bujur kada? Bujur kada? Beh, je Ustaz tuh harap benar je bepandir kalinya singgah juga ke warung jable. Padahal pian tidak tahu, ulun ke warung jable membantu perekonomian mereka. Sawa ada teh kotak tadi. Muar bener.
Han pasti pen kada percaya dan kada bakalan memakai kata-kata ulun. Tapi tiap tahun pen maulid, tiap tahun Isra Mi'raj, ketika ada seorang mubalik yang datang, jangan kau pandang orangnya, tapi kalam yang dibawa adalah kalam baginda Nabi. Qala Allah Ta'ala, di situ nang mau ada perubahan Pak di dalam diri, karena Rasulullah yang mentarbiyah, Allah Ta'ala yang membolak-bolak hatinya manusia. Makanya ini yang harus ditanamkan. Jadi ada nang dibawa bulik, nang dipadahkan katanya Pak Mora, inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Walau perbuatan kita kada baik, solat jangan pernah ditinggalkan. Malam ini dapat pelajaran, mudah-mudahan menjadi motivasi dalam ibadah kita. Mudah-mudahan pian hadir di sini Allah ampunkan dosa. Mudah-mudahan pian duduknya di sini senantiasa membawakan keberkahan dalam rumah tangga pian. Yang asalnya malas ibadah jadi rajin ibadah. Yang malas ibadah rajin ibadah. Yang lakinya koler beribadah rajin ibadah. Yang lakinya gendaan, muka-muka mari lek gendaan. Banter no, mari lek gendaan. Yang lakinya selingkuh, ampe selingkuh. Berkat menjalankan ibadah, dan mudah-mudahan pulangnya pian di sini menjadi asar bekas di keluarga pian, anak pian menjadi anak yang solih solihah, sehingga pian mendapatkan puncak kebaikan, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tahalal minta ridhonya ulun dunia akhirat. Bila ada kata-kata ulun yang kada pas, kada nyaman, menyinggung perasaan pian, bila khusus Pak Mora yang sering ulun sebutkan namanya, Pak Diminan, Pak di sebelah ulun, Ustadz Mas'ud, tahalal minta ridho. Yang Hapsi entah halal entah ridha, dan hadirinul hadirat, tak ampun tak halal minta ridha itu dari diri ulun pribadi, ulun tak ampun tak halal minta ridha. Habib tak halal minta ridha biblah ulun biblah. Ada salah kata ulun nang kada nyaman menyinggung perasaan pian. Bila ada nang kau dibawa bulik, kau dijadikan iktibar dan pelajaran serta intisari di dalam rumah tangga pian, yakin-yakin semua berasal dari Allah dan Rasulnya. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada